Cerita Alkitab tentang Daniel di Istana Babel di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 20. Alkitab menceritakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawa ke tanah Sinier, ke dalam rumah dewa. Lalu raja menitahkan kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka ada 4 orang pilihan: Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka muda, cerdas, dan berwajah tampan. Raja ingin melatih mereka agar mereka melayani di istana. Mereka juga diajarkan bahasa, budaya, dan hikmat orang Babel. Nama mereka bahkan diganti. Daniel disebut Balsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Meshek, dan Azaria menjadi Abednego. Namun di tengah kegemerlapan istana dan godaan dunia asing, mereka tetap berpegang pada iman kepada Allah Israel. Raja menetapkan agar mereka makan hidangan istana dan minum anggur yang biasa diminum raja. Namun Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan memakan itu, karena ia ingin tetap taat kepada hukum Allah. Dengan bijaksana, Daniel meminta izin kepada kepala pengawal agar ia dan teman-temannya hanya diberi sayur-sayuran dan air untuk diminum. Kepala pegawai khawatir mereka akan menjadi lemah, tetapi Daniel berkata dengan iman, "Cobalah 10 hari dan lihat hasilnya." 10 hari pun berlalu ketika diperiksa Daniel dan ketiga sahabatnya tampak lebih sehat dan lebih cerdas daripada semua pemuda lain yang makan dari hidangan raja. Allah memberi mereka pengetahuan, kepandaian, dan hikmat luar biasa. Daniel bahkan diberi kemampuan untuk memahami segala penglihatan dan mimpi. Setelah 3 tahun masa pelatihan berlalu, Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk diuji. Di antara semua pemuda yang diperiksa, tidak ada yang menandingi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, Raja menemukan mereka 10 kali lebih pandai daripada semua orang yang berilmu dan ahli sihir di seluruh kerajaan. Daniel dan teman-temannya tetap setia kepada Allah meskipun hidup di negeri asing yang penuh godaan. Mereka tidak mengikuti arus dunia, melainkan berdiri teguh dalam kebenaran. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga daripada hikmat dunia. Ketika kita berani hidup benar, Tuhan akan memberi hikmat, perlindungan, dan perkenanan. Daniel tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya, tetapi karena hatinya yang taat dan hidupnya yang memuliakan Allah. Amin.